Artinya masalah SDM, Bung Valen. Itu hanya salah satu menurut gua. Karena kalau masalahnya SDM, kayak misalnya teman-teman di sinilah, teman-teman dianggap jago pegang kamera tapi nggak jago dalam komunikasi. Kan didatengin trainer komunikasi Oke. supaya bagus komunikasinya. Ada orang yang jago komunikasi tapi dalam hal yang lain kurang. Didatengin trainernya, dikasih knowledge-nya gitu. Bagi gue juga sama. Jika kita sepakati bahwa SDM-nya rendah, kemudian apa dong yang harus dilakukan supaya bisa teredukasi SDM ini gitu. Kalau masalahnya di penanganan dari sistem keamanan, berarti apa nih yang harus dikasih untuk para pengaman pertandingan supaya mereka tahu cara menghandle keadaan yang terjadi di lapangan. Kalau problemnya adalah panitia pelaksana pertandingan yang tidak profesional, berarti apa nih yang harus dibekali kepada panpel supaya mereka bisa tahu A sampai Z dalam sebuah pertandingan. Nah, untuk melakukan dan untuk mengecek itu kan ada di otoritasnya liga itu sendiri. Artinya federasi. Ya sebelum sampai federasi, kalau liga kan ada PT LIB. Hmm. LIB tentu bertanggung jawab pada federasi. Nah, artinya ini masalah, maksud saya ini adalah karena sekarang rame lagi misalnya di Bandung, tapi ini bukan cuma tentang Bandung gitu loh. Ini bisa terjadi di mana aja. Dan kapan saja. Dan kapan saja, apapun alasannya. Ya. Kita tahu di ini ada cerita misalnya di Bandung sebelum kejadian kemarin ada ceritanya sebelumnya. Misalnya kejadian kota tempat lain ada juga cerita sebelumnya. Tapi yang saya simpulkan, masalah penonton bukan cuma melulu tentang kalau ada penonton away datang. Karena kemarin nggak ada The Jack di Jalan Harupat. Kejadian Kanjuruhan juga tidak ada penonton Persebaya. Betul. Malang lawan Surabaya. ya tidak ada penonton Persebaya. Tapi yang terjadi di Kanjuruhan, pengen ngomong ke pemain, akhirnya rame nonton. Kita tahu setelah itu kejadiannya secara penanganan mungkin banyak yang tidak pas. Nah kalau kemarin misalnya penonton away juga tidak ada, hasilnya menang. Tapi karena katanya ada kejadian sebelumnya juga tentang apa yang dilakukan oleh oknum steward. Tapi kemudian kemarin akhirnya pembalasannya semua steward yang kita lihat di video ya, ada kursi dipukul, ada ini ditendang. Nah kan oknum juga, itu kan tidak bisa kita benarkan, ya kan. Nah tapi melulu apakah SDM-nya yang harus kita salahkan terus? Sampai kapan? Karena kalau SDM-nya kita salahkan terus tapi mereka tidak mendapat edukasi, mereka tidak mendapat punishment, mereka tidak mendapat bekal yang memang harusnya mereka dapatkan, ya begini terus. Ya begini terus dong gitu. Jadi dalam regulasi FIFA itu banyak sekali sebenarnya dijabarkan. Bagaimana sih FIFA sudah membuat step by step dalam penanganan crowd control. Nah crowd control kan macam-macam. Ada yang sekedar penonton rame, ada yang penonton rame tapi ada kemungkinan rusuh. Ada yang pertandingan malam dan pertandingan siang itu beda di regulasi itu penanganannya. CCTV ada berapa banyak. Sepanjang pertandingan bukan cuma tugas steward untuk melihat kiri kanan, tapi control room juga harus melihat. Ini kayaknya dari tadi udah gelagatnya nggak bener nih. Oh, ada langkah antisipasi ini di situ. Udah ada tuh dihubungin tuh. Perhatiin gate sekian, section sekian, perangainya udah beda nih. Yang ini agak kobam nih. Kayaknya udah minum-minum dulu nih tadi sebelum pertandingan. Diawasin nih, udah teler nih. Tanpa perlu langsung represif ya. Tapi udah beda tuh karena ketika di sini dijagain 2 orang, di situ tiba-tiba 10 orang pasti kerasa dong. Yes. Ini ada apa di sini nih? Tapi mereka juga mikir, waduh tadinya mau ngapain? Waduh gue udah dijagain nih. Nah itu gue pikir yang harus sekarang juga menjadi bahan diskusi, bahan kajian, terutama bahan campaign dan sosialisasi. Sebenarnya gini loh regulasinya. Jadi bukan cuma masalah licensing, klub licensing kan ada 5, ya kan, stadion, bla bla bla. Tapi tentang crowd control itu yang jadi concern gue sampai hari ini. Crowd control kita secara manajemen crowd control udah bener nggak sih gitu? Udah di training belum sih gitu? Orang-orangnya misalnya jadi steward juga apa sih syaratnya jadi steward? Karena kalau sembarangan ngambil orang, maaf ya, misalnya biasa di IO event biasa gitu,
Yang penting lo biasanya ini jadi enggak, lo cuman lihat-lihat lapangan doang. Itu kan nggak cukup bekalnya. Dia kan harus tahu saat mentar penonton mau masuk, lo harus bagaimana. Penonton udah mulai rusuh, lo harus bagaimana. Itu kan harus dibekali gitu. Jadi ini menurut saya menjadi satu PR bersama lah. Dan itu kalau kita lihat di liga-liga Inggris kan kalau udah memanas ada steward-steward yang tiba-tiba masuk ke pinggir lapang menambah jumlah pengamanan itu yang harus dilakukan ya. Ya maksud saya. Salah satu itunya. Iya paling tidak kita harus buat juklaknya lah. Gitu. Panduannya seperti apa dan mereka yang mengikuti ini semua harus mendapatkan kayak satu acknowledgement misalnya kayak mereka sudah tersertifikasi misalnya untuk menjadi panpel. Mereka sudah tersertifikasi menjadi steward, tersertifikasi menjadi apa bagian apapun mereka pada saat mereka jadi penyelenggara pertandingan. Nggak asal rekrut ya. Jangan asal rekrut juga. Karena kita